Halo rekan-rekan mahasiswa, perkenalkan nama saya Tuti Dwi Indah Ramadhani, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis UPBJJ Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua konsep penting dalam logika, yaitu term dan logical fallacy atau sesat pikir. Secara umum, term adalah satuan dasar dalam logika yang merepresentasikan suatu objek, gagasan, atau kelompok tertentu. Term digunakan sebagai subjek maupun predikat dalam proposisi logis. Term dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan dan sifat rujukannya. Berikut 3 jenis term beserta contohnya. Term singular. Term ini menunjuk pada satu individu atau objek tertentu saja. Misalnya, Presiden pertama Indonesia atau Gunung Everest. Term ini bersifat spesifik dan hanya merujuk pada satu entitas. Term universal mencakup seluruh anggota dalam satu kategori tanpa pengecualian. Contohnya mahasiswa, manusia, atau burung. Saat kita menyebut burung, maka semua burung tanpa terkecuali termasuk dalam cakupan term ini. Term kolektif merujuk pada kumpulan individu yang dipandang sebagai satu kesatuan. Contohnya, tim sepak bola, keluarga, atau parlemen. Dalam hal ini, term tidak menunjuk individu secara terpisah, melainkan kelompok secara utuh. Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang menyebabkan argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan. Kesalahan ini dapat muncul karena kurangnya pemahaman kritis atau bahkan sebagai upaya manipulasi audiens. Beberapa contoh logical fallacy yang sering terjadi antara lain manipulasi melalui emosi atau appeal to emotion. Misal, jika bahasa Inggris dihapus dari kurikulum, maka masa depan kita akan suram. Contoh ini menggunakan rasa takut untuk mempengaruhi pembaca, bukan berdasarkan argumen rasional. Dalam jurnal El-Khairi dan Widyati, teknik ini disebut sebagai appeal to fear. Berikutnya, red herring. Misal, mengapa bahasa Inggris yang dihapus? Mengapa tidak mata pelajaran lain? Ini adalah contoh pengalihan isu dari topik utama, sehingga diskusi menjadi tidak fokus. Berikutnya, hasty generalization. Misal, saya kenal 2 orang yang gagal karena tidak belajar bahasa Inggris. Jadi, semua orang akan gagal jika bahasa Inggris dihapus. Ini adalah generalisasi yang terlalu cepat dari data yang sangat terbatas. Menurut Mayfield, logical fallacy dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu manipulasi melalui bahasa, emosi, distraksi, dan induksi yang salah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk dapat mengidentifikasi dan menghindari berbagai bentuk sesat pikir. Agar terhindar dari logical fallacy, kita dapat melakukan beberapa langkah berikut. Selalu gunakan bukti dan alasan yang relevan serta dapat diverifikasi. Evaluasi argumen secara kritis, baik milik sendiri maupun orang lain. Hindari penggunaan bahasa emotif atau bias yang tidak mendukung logika. Fokus pada substansi argumen, bukan pada karakter pribadi lawan bicara. Kenali dan waspadai pola-pola sesat pikir yang sering muncul dalam diskusi. Pengetahuan tentang logical fallacy tidak hanya membuat argumen kita lebih kuat, tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, terutama dalam konteks akademik dan kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan saya, terima kasih, sampai jumpa.